Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah atas berkah dan rahmat ilahi Rabbi, kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini di program Buah Hati. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, senang sekali saya Azalia Latifah dapat kembali menjumpai Anda di program Buah Hati, program yang setia menemani Anda dan memberi inspirasi seputar parenting Islami. Dan pada pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas tema mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Pemirsa, ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu bahwa pengasuhan anak seringkali dikaitkan dengan seorang ibu, padahal seorang ayah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Pemirsa, ayah tidak hanya berperan untuk mencari nafkah, tetapi lebih dari itu, peran ayah sangat dibutuhkan oleh anak atau buah hati. Dan saat ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Anissa Nilamsari SESPD selaku praktisi pendidik anak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Bagaimana kabar Bu Anissa pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah bisa jauh-jauh datang ke Solo untuk menemani ayah bunda di rumah seputar parenting. Masya Allah. Iya. Nah, nanti semua ayah bunda kita akan menyimak bersama materi yang akan diberikan oleh Ibu Anissa seputar peran ayah dalam mendidik buah hati. Baik, silahkan Bu Anissa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan kepada seluruh pemirsa MTA TV serta pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, pada program Buah Hati ini kita akan mengangkat tema yang berjudul peran ayah dalam pengasuhan anak. Kita tahu pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang peran orang tua dalam pengasuhan anak. Lalu pada edisi kali ini kita akan mengangkat terkait dengan peran ayah pada pengasuhan anak. Mengapa? Karena akhir-akhir ini ada fenomena fatherless yang muncul di lingkungan kita sekitar, yang muncul dan menjadi booming di media sosial. Dan apa itu fatherless? Itu adalah suatu kondisi di mana tidak hadirnya figur ayah atau tidak adanya figur ayah yang secara emosional mendampingi seorang anak. Memang kondisi fatherless tersebut pada hakikatnya adalah ayah berada bersama dengan anak-anak secara fisik, namun secara emosional figur ayah tidak nampak, dan secara emosional figur ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Dan maka dari itu pada kesempatan kali ini kita ingin membahas betapa pentingnya peran ayah. Betapa peran ayah dalam pengasuhan anak ini begitu kompleks. Namun sebelumnya kita harus coba memahamkan dulu sebenarnya dalam pengasuhan anak, peran ibu dan peran ayah keduanya tidak bisa menjadi dominasi dari salah satu saja. Apalagi di era sekarang peran ayah sudah mulai digeser dengan ayah-ayah milenial, di mana kalau dahulu kita tahu bahwa peran ayah itu lebih kepada bagaimana seorang ayah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bagaimana seorang ayah itu mencari nafkah. Namun saat ini peran ayah sudah lebih kompleks, dan ini terjadi karena adanya perubahan sosial dan perubahan zaman. Nah,
Ayah bunda yang dirahmati Allah, fatherless ini banyak sekali menjadi sebuah alasan bagi anak-anak kita yang ada di luar sana bahwa mereka mengalami banyak sekali kesenjangan sosial ataupun mengalami kesenjangan psikis, dan alasan mereka adalah tidak adanya figur ayah dalam kehidupan mereka. Komunikasi antara anak dengan ayah yang kurang, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak yang sangat terbatas, membuat ini menjadi alasan bagi mereka untuk menyalahkan seorang ayah. Nah, maka dari itu, alhamdulillah apabila ayah bunda pemirsa MTA TV dan Persada FM yang pada kesempatan kali ini bisa jadi merupakan pasangan-pasangan muda yang masih memiliki anak-anak di usia dini atau mungkin anak-anak yang belum besar, maka kesempatan ini bisa menjadi pembelajaran yang berarti dan luar biasa, karena bagi kami yang sudah senior-senior ini mungkin berbeda cara pengasuhan seorang ayah pada zaman dahulu dengan pengasuhan seorang ayah pada zaman sekarang. Nah, peran ayah pada zaman sekarang itu lebih kompleks. Kita tahu bahwa dengan adanya peran ayah untuk mengasuh anak-anak, maka akan membuat anak-anak itu memiliki kecerdasan yang lebih baik. Kemudian seorang anak yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan akan memiliki hubungan sosial yang sehat serta memiliki kepercayaan diri yang meningkat. Dan hal inilah yang membuat saat ini seorang ayah atau seorang suami dari pasangan-pasangan muda mulai belajar parenting, dan ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Apabila seorang ayah terlibat langsung dalam pengasuhan dengan anak-anak secara fisik, secara emosional, maka akan menghadirkan anak-anak yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mengangkat peran dominan ayah yang efeknya sangat luar biasa sekali dalam pengasuhan anak. Yang pertama, kita tahu bahwa ayah adalah panutan dalam keluarga. Sebenarnya peran orang tua ayah dan ibu semua penting, dan apa yang kami sampaikan pun juga ada pada sosok seorang ibu. Namun peran dominan ini adalah peran yang memang menjadi kekuatan bagi seorang ayah, yang mana laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berbeda. Strukturnya, kemudian baik itu struktur otak, kemudian dari kekuatannya berbeda. Bahkan pola pikirnya pun antara perempuan dengan laki-laki berbeda. Maka ketika seorang ayah ini memiliki karakter yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya, akan membuat anak-anak ini merasakan rasa aman. Anak-anak juga akan merasa dirinya lebih baik lagi, tidak takut karena ada panutannya. Karena ada sosok yang membuat mereka merasa nyaman. Sosok yang akan memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan mereka. Sosok yang berbeda dengan ibu yang menjadikan mereka melihat karakter laki-laki yang baik di rumahnya dan melihat karakter yang baik pada sisi ibunya di rumahnya. Dan ini harus dimiliki oleh seorang ayah, bahwa ketika mereka siap untuk menikah, mereka akan menjadi panutan, akan menjadi imam bagi anak-anaknya, maka mereka harus mulai mengontrol apa yang harus mereka persiapkan. Bagaimana cara mereka bertutur, bagaimana cara mereka bersikap, ini sangat berdampak besar sekali bagi anak-anak. Nah, yang kedua adalah peran dominan ayah, yaitu ayah sebagai pencari nafkah. Kalau ini sudah sangat jelas sekali, bahkan di Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa peran dominan dari seorang laki-laki sebagai imam adalah pencari nafkah. Ketika anak dikenalkan bahwa ayah mencari nafkah, ayah bekerja, maka mereka secara otomatis dapat mengerti kenapa ayah tidak selalu berada di sisinya. Dan sesungguhnya ketika mereka tahu bahwa seorang ayah adalah seorang yang mencari nafkah di rumahnya, maka kehadiran ayah saat pulang dari pekerja adalah momen yang sangat luar biasa bagi mereka. Terlebih ketika ayah pulang bekerja, seorang ayah menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Maka anak akan menganggap dan akan berasumsi bahwa ayahnya sayang kepada mereka. Ayahnya meluangkan waktu kepada mereka di sela-sela kesibukan seorang ayah dalam mencari kerja. Kemudian pemirsa, yang ketiga, peran dominan ayah adalah sebagai pendamping. Hal ini juga sebenarnya juga dimiliki oleh peran seorang ibu. Namun ketika seorang ayah menjadi pendamping dalam pendidikan dan pengasuhan anak, seperti misalnya seorang ayah mendampingi anak bermain,
mendampingi anak-anak belajar, maka support yang luar biasa itu akan dirasakan oleh anak akan kehadiran ayahnya. Dan kemudian ayah juga menjadi sumber motivasi. Kita tahu bahwa ketika seorang ayah memberikan acungan jempol saja kepada anaknya, maka anak sudah merasa lebih lega. Anak-anak juga tahu bahwa kalau ibunya mungkin lebih dominan dalam berbicara, karena memang karakter perempuan banyak berbicara, Mbak Latifah. Dan kemudian ketika ayahnya yang tidak banyak berbicara, namun memberikan respon yang positif seperti acungan jempol, senyum, atau mungkin pelukan, dan kata-kata singkat yang luar biasa, kamu bisa, seperti itu, anak itu akan merasa mendapatkan motivasi yang luar biasa. Dan hal ini akan menumbuhkan sisi emosional yang sangat berdampak besar bagi pertumbuhannya. Dan berikutnya adalah karakter dominan ayah, peran ayah yang dominan adalah ayah sebagai seseorang yang dapat membentuk karakter anak. Apabila seorang ayah berkomitmen untuk menjadikan anak-anaknya adalah pribadi yang disiplin, yang bertanggung jawab, maka seorang ayah bisa memulai dari awal ketika mereka memiliki seorang anak, masih bayi, masih kemudian berusia di bawah 3 tahun, di atas 5 tahun. Penerapan-penerapan itu bisa dilakukan oleh ayah dan itu efeknya luar biasa. Karena anak bisa menangkap kalau bahasa ibu itu lebih dikatakan bahasa yang sehari-hari, yang non formal. Misalnya harus bangun pagi dan sebagainya. Namun ketika dilengkapi dengan sosok ayah yang juga memberikan kepada anak aturan-aturan yang membuat mereka akan menjadi karakter yang disiplin dan bertanggung jawab, maka insya Allah tujuan itu akan dapat lebih cepat untuk tercapai dibandingkan dengan hanya ibu saja yang meminta anak-anaknya untuk disiplin. Dan kemudian yang terakhir, peran dominan ayah adalah dapat meningkatkan emosional anak itu lebih baik. Kita tahu bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi pada tumbuh kembang anak apabila anak itu mengalami hal-hal yang tidak baik di luar rumah, biasanya terjadi karena ada sesuatu yang kontradiktif antara orang tuanya, antara ayah dan ibunya. Maka ketika kita tahu, seorang ayah tahu bahwa perannya dapat menumbuhkan sisi emosional anak, sangat sensitif sekali bagi anak itu apabila anak mendapatkan hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan dari ayahnya. Apabila ayahnya memberikan kepada dia sesuatu yang menumbuhkan kepercayaan, kemudian sesuatu yang menumbuhkan kasih sayang, maka seorang ayah tersebut dapat memberikan hal-hal yang positif kepada anak secara emosional, sehingga mohon maaf seperti misalnya kenakalan remaja, masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah psikologis tidak akan terjadi. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan yang ada dan terjadi di luar ketika anak-anak itu berkumpul bersama teman-temannya. Maka anak-anak yang memiliki kedekatan dengan ayahnya akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio semuanya. Dari peran dominan ayah ini, maka hal ini akan dapat memberikan dampak yang sungguh luar biasa kepada tumbuh kembang anak. Dari karakternya, dari sisi emosionalnya, dari sisi sosialnya, dan juga dari sisi kognitifnya. Seorang anak yang mendapatkan kesempatan untuk diasuh oleh ayahnya minimal, misalnya seorang ayah membantu anaknya untuk menyuapin makan atau mungkin memandikan atau mungkin mengajak bermain, mendampingi dalam belajar, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang lebih gigih dalam berjuang. Jadi mereka akan menjadi anak-anak yang lebih gigih dalam berjuang dan kemudian menjadi anak-anak yang kuat mentalnya. Karena kombinasi peran ayah dan ibu ini sungguh luar biasa. Karakter wanita dan karakter laki-laki yang dipadukan dan disatukan, yang bekerja sama untuk mendidik anak, itu akan mencetak anak-anak yang hebat dan luar biasa dibandingkan dengan hanya peran ibu yang lebih dominan. Maka bagi pasangan-pasangan muda, bagi orang tua yang masih memiliki anak-anak yang masih sekolah, gunakan waktu, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, bahwa kita telah dititipi oleh Allah anugerah yang luar biasa, anugerah anak yang kita minta kehadirannya setelah kita menikah.
seorang anak yang bisa menjadikan perhiasan dalam kehidupan kita, yang kita banggakan. Sekolahnya di mana, anaknya berapa, lucunya dan sebagainya, itu adalah perhiasan yang dititipkan Allah kepada kita. Maka sebelum kita mendapatkan anak-anak kita tumbuh remaja, sebelum kita mendapatkan anak-anak kita mulai bersosialisasi secara luas dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka bentuklah karakter anak itu sejak dini melalui peran ayah yang sangat kuat untuk membantu anak-anak secara mental menjadi anak-anak yang lebih ceria, lebih percaya diri, menjadi anak-anak yang gigih, dan menjadi anak-anak yang lengkap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Mungkin seperti itu, Mbak Latifah. Baik, Masya Allah sekali materi yang disampaikan oleh Bu Anissa. Ini jadi peran ayah itu sangat berpengaruh sekali ya untuk perkembangan anak-anak kita. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Anissa, peran dominan ayah dalam pengasuhan anak itu ada 5 kalau tidak salah ya Ibu ya. Yang pertama ada panutan, yang kedua ada pencari nafkah, yang ketiga ada pendamping, yang keempat ayah dapat membentuk karakter anak, dan yang kelima meningkatkan karakter emosional anak agar lebih baik. Seperti itu, Masya Allah. Dan apabila penerapan yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa tadi, jika diterapkan dengan baik, bisa berdampak sangat positif pada perkembangan buah hati kita ya Bu ya tentunya. Iya. Masya Allah. Tapi bagaimana Ibu jika ayah tidak hadir dalam keseharian anak? Apa salah satu dampak kecil yang bisa dilihat pada anak itu apa? Iya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, tadi kami sampaikan di awal bahwa sekarang terjadi satu kondisi di mana istilah fatherless ini begitu kuat sekali. Di mana kondisi anak yang mungkin secara fisik dibersamai oleh anak, namun dia tidak mendapatkan figur ayah secara emosional dalam interaksinya, dalam hubungannya. Jadi sesungguhnya peran ayah itu dominan di 3 peran. Yang pertama adalah secara emosional, dan ini mempengaruhi mental anak, mempengaruhi psikis anak yang sangat luar biasa. Ketika seorang ayah dekat secara fisik namun tidak pernah berinteraksi dengan anak, atau mungkin hanya berkata-katanya itu hanya sekilas saja, hanya mungkin melakukan interaksi bicara menggunakan kata perintah, seperti misalnya sholat, atau misalnya makan, ayo, seperti itu, hanya seperti itu, hanya kata-kata perintah yang keluar dari lisan ayah, maka ini harus segera diperbaiki. Karena sesungguhnya sisi emosional inilah yang dibutuhkan oleh seorang anak dari sosok atau figur seorang ayah. Ketika ayah mencoba untuk belajar terkait dengan bagaimana sih ibunya kok bisa ngomong sama anaknya, kok saya nggak bisa, maka keinginan untuk mau belajar, membuka diri, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Karena kembali lagi kita tahu bahwa anak adalah titipan dari Allah yang belum tentu kita bisa bersama dengan mereka sepanjang hayat kita atau sepanjang hayat anak kita. Mungkin bisa jadi kita hanya bersama dengan anak kita di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin bahkan kurang. Maka seyogyanya gunakan waktu sebaik-baiknya agar kita sebagai ayah bisa memaksimalkan diri mendampingi anak secara emosional melalui apa? Bagaimana anak berbicara yang baik, bagaimana ayah berbicara yang baik kepada anaknya, bagaimana ayah memberikan motivasi kepada anaknya melalui kata-kata sederhana saja. Misalnya, gimana hari ini pelajaran di sekolah, kemudian ayah pengen tahu teman-teman kamu siapa aja. Oh nggak apa-apa, keren, hebat, kamu pasti bisa. Mungkin kata-katanya sangat sederhana, tapi itu menyentuh sisi emosional, dan itu yang dibutuhkan oleh seorang anak, yaitu dukungan dari ayah, motivasi dari ayah. Kalau ayah sering memberikan pujian, memberikan motivasi, kemudian sesuatu saat mendampingi anak-anak bermain atau makan bersama, maka sesungguhnya anak merasa ayahku dekat denganku. Aku tidak kehilangan sosok ayah, apalagi anak perempuan, Mbak Latifah. Apabila anak perempuan itu memiliki seorang ayah yang peduli dengan dia, maka cinta pertamanya itu akan menjadikan panutan dalam kehidupannya kelak. Gitu. Baik, tadi berbicara tentang fatherless itu kayak di luar itu seperti banyak kasus yang menggambarkan bahwa bagaimana anak
pada usia dewasanya itu adalah gambaran ayah saat mendidiknya di waktu kecil. Apakah itu juga benar, Bu? Iya. Benar sekali. Baik. Baik, pemirsa, ini pembahasannya semakin menarik ya. Tapi kita nanti akan sambung ke segmen selanjutnya, Ibu ya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya kepada Bu Anissa Nilamsari terkait dengan tema kita hari ini. Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 0271 679 3000 atau melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Nah, kita akan sambung pembahasan kita setelah segmen dan informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber hari ini. Anda bisa menelpon di 0271 679 3000 atau melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik Bu Anissa, ya tadi kan sudah diberitahu ini kepada pemirsa dan ayah bunda di rumah mengenai bagaimana sih kalau ayah nggak ada dalam pengasuhan anak. Tadi sudah disebutkan ada sisi-sisi peran ayah yang sangat penting di situ. Salah satunya tadi ada peran emosional. Mungkin ada peran-peran yang lain yang harus atau dipenuhi seorang ayah seperti itu. Oh iya. Iya, pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah. Ketika kita bicara terkait dengan peran emosional ayah, berarti yang kita lihat adalah peran ayah tidak hanya secara fisik hadir untuk membersamai anak, tetapi bagaimana seorang ayah itu bisa menyentuh hati anak-anaknya. Kata-kata yang muncul dari seorang ayah memberikan motivasi, kemudian memberikan kata-kata semangat dan sebagainya, itu bisa dikatakan sudah memenuhi sisi emosional anak yang apabila orang tua tidak bersama dengan anak-anak karena harus bekerja, hal itu bisa disampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui telepon dan sebagainya, yang membuat anak itu merasa kehadiran ayahnya itu ada. Jadi saat ayah bekerja, waktunya tidak 24 jam itu digunakan untuk bekerja. Dia punya kesempatan untuk meluangkan waktu memberikan kabar kepada anaknya. Ini ayah lagi rapat, ini kamu lagi ngapain, seperti itu. Nah, selain sisi emosional yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak, dari peran seorang ayah adalah sisi sosial. Apabila seorang ayah berkomitmen untuk menjadikan anak-anaknya ini seorang pemimpin misalnya, maka seorang ayah tidak bisa diam saja dan tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa saja mereka kerjakan. Namun seorang ayah harus punya upaya agar anak-anak ini secara sosial bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat, bisa lebih mengenal lingkungannya dengan baik, bisa mengenal karakter orang-orang di sekitarnya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang anak ketika seorang ayah itu menginginkan anaknya menjadi seorang pemimpin misalnya, maka peran sosial ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Apabila anak harus bertemu dengan orang lain, dia lebih percaya diri, dan hal itu biasanya muncul dari anak-anak yang memiliki orang tua, ayah yang dekat dengan dia, yang membersamai anak-anaknya dalam bermain misalnya, atau mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga seorang anak itu merasa ada pelindung. Ini ayahku, ini ibuku, lengkap. Ataupun kalau tidak ada ibu, karena memang ada komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, hari ini ibu biar di rumah masak, kamu pergi dengan ayah. Maka anak akan menjadi sosok yang tidak hanya sosok yang baik dari sisi hatinya, namun dari fisiknya anak juga menjadi lebih percaya diri, dada tegap, kemudian mudah tersenyum kepada orang lain karena ayahnya mencontohkan itu. Bagaimana ayahnya berinteraksi dengan teman-teman ayahnya. Nah, selanjutnya adalah yang dibutuhkan dari seorang anak dari sosok seorang ayah adalah kognitifnya.
pasti berbeda antara pola pikir laki-laki dengan perempuan, pemirsa. Kalau kita lihat seorang ibu lebih mengasah kepada sisi emosional, kemudian seorang ibu mengajarkan kamu yang sabar, atau mungkin seorang ibu mengajarkan kelembutan, kasih sayang. Namun seorang ayah bisa mengajarkan dari sisi kognitif itu menjadi pribadi yang lebih cerdas, menjadi seseorang yang pemikirannya lebih kritis, menjadi seseorang yang ketika dia harus berargumen dengan orang lain, dia punya jawaban-jawaban yang tepat, dan hal ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ketika kita menginginkan anak-anak kita tumbuh dengan pola pikir yang maju, tidak bisa kita mengandalkan peran ibu saja. Karena ibu yang kebanyakan di rumah harus mengurus tanggung jawab, dan kadang begitu banyaknya urusan membuat seorang ibu itu kadang tidak sempat untuk mengajarkan wawasan-wawasan yang lebih luas, pengetahuan umum yang lebih luas. Maka peran ayah untuk mengambil peran tersebut penting sekali. Mengasah kognitif anak ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, agar anak-anak itu nantinya ketika di sekolah mereka bisa lebih mudah menangkap pelajaran. Dan kecenderungan anak-anak yang cerdas adalah anak-anak yang hubungan dengan ayahnya terbangun dengan baik. Begitu. Jadi Masya Allah sekali ya, kalau ayah bisa turun langsung mengasuh anak, pegang anak, iya itu hebat sekali, Masya Allah. Dan dampaknya akan sangat luar biasa, baik dalam pendidikan anak, terutama di masa depan anak kita ya Bu ya. Betul. Masya Allah. Betul. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Saya bacakan Bu Nisa. Assalamualaikum Bunda. Ini saya Ayumita dari Klaten, Jawa Tengah. Saya pun punya anak 7 tahun yang memiliki kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari ayahnya. Apalagi ayah tidak peduli anak ini sudah lulus dari TK. Bagaimana Bunda saya menghadapi ayah yang seperti itu, padahal kami tinggal di tempat yang berbeda. Saya di Klaten dan suami di Jogja. Ini ada tambahan lagi, apalagi ayah cuek sekali, tidak memikirkan kebutuhan anak, pendaftaran sekolah tidak peduli. Akhirnya saya peduli dengan anak tersebut karena ayahnya sudah berusia 72 tahun. Bagaimana ini Bu? Ayahnya sudah berusia 72 tahun. Iya, keterangannya seperti itu. Iya. Iya, terima kasih Ibu Ayumita atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Tidak akan ada pernah kata terlambat apabila kita menginginkan kebaikan dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa pasangan kita sudah berusia lanjut, maka kita harus mengoptimalkan waktu kebersamaan ini untuk bagaimana membentuk karakter anak ini agar lebih kuat. Panjenengan harus meluangkan waktu, seorang ibu harus meluangkan waktu untuk telepon ke ayahnya, karena ayahnya tadi kan jauh ya Mbak ya. Telepon ke ayahnya, sampaikan kepada suami ibu, Bapak saya butuh waktu 10 menit saja, tolong dengarkan. Saya ingin sekali membagi cerita terkait dengan anak kita. Nah, bagaimana anak kita ini nantinya akan seperti apa? Karena ini adalah tanggung jawab kita berdua. Bagaimana dengan sekolahnya, kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya. Apakah tidak ada waktu sebentar untuk berkunjung ke rumah, menyapa anak dan memberikan spirit secara emosional kepada anak, sehingga anak merasa bahwa kehidupannya itu lengkap. Dia mendapatkan sosok ayah dan sosok ibu. Panjenengan harus berani menyampaikan ini kepada pasangan panjenengan. Dan ini juga harus dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang anak-anaknya masih usia 7 tahun, 10 tahun ke bawah. Penting sekali untuk mengkomunikasikan dengan pasangan kita bahwa anak kita ini adalah anak yang terlahir dari kita. Dan ini adalah harapan yang pernah kita panjatkan kepada Allah. Maka amanah ini harus kita jaga baik-baik berdua. Bukan hanya seorang ayah mencari nafkah saja cukup, namun penuhi juga kebutuhan emosi anak. Maka ketika itu disampaikan kepada Bapak melalui telepon, Bapak tolong Ibu minta sedikit waktu, minimal telepon atau WA, dan tolong bicara dengan anak kita. Agar dia merasa bahwa saya punya ayah, saya bangga, ayah saya bekerja cari nafkah, kemudian meskipun ayah saya jauh, tapi ayah telepon dan memperhatikan sisi emosi saya, menanyakan bagaimana kabarnya. Maka itu harus dilakukan oleh Ibu Ayumita. Dan itu harus berani Bu. Kenapa? Karena kembali lagi kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita.
Apalagi dengan usia Bapak yang sudah 72, panjenengan jauh. Hal ini akan menjadi kendala untuk anak kita bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Artinya itu adalah bagian dari ikhtiar kita, maka tolong sampaikan kepada Bapak, telepon ke Bapak, luangkan waktu hanya sebentar saja untuk bicara dengan anaknya agar anaknya merasakan sentuhan ayahnya dan ayahnya juga merasakan bagaimana suara anaknya, apa yang dibutuhkan anaknya, apa yang diinginkan anaknya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Mungkin ini pertanyaan dari saya, Bu, ya. Apakah usia ayah itu juga berpengaruh pada pola pengasuhan yang diberikan oleh ayah tersebut, Bu? Iya, kalau usia ayah memang sudah lebih kalau dibilang tua atau senior ini. Jadi sebenarnya kendala itu lebih kepada komunikasi. Ketika kita pernah membahas terkait dengan komunikasi efektif, kendala terbesar adalah perbedaan usia. Nah, bagi seorang ayah yang mungkin kosakatanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan seorang ibu, maka kata-kata sederhana itu sudah menjadi senjata yang luar biasa yang panjenengan bisa sampaikan kepada anak, dan itu efeknya bisa jauh lebih besar daripada ucapan ibu yang panjang sekali. Jadi seperti contoh misalnya ketika ibu memberikan nasihat kepada anak itu kan panjang biasanya. Tapi ketika ayah, enggak apa-apa, ayah support kamu, cukup hanya kata-kata itu, dampaknya luar biasa. Kata ayah enggak apa-apa kok Bun, kata ayah boleh kok Bun. Dan anak merasa mendapatkan asupan emosi yang lengkap dari sosok ayah dan dari sosok ibu. Jadi kalau untuk masalah perbedaan usia pasti ada, tetapi yang harus kita sebagai orang tua upayakan adalah bagaimana giroh kita, semangat kita untuk bisa menyisakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk membentuk karakter anak kita agar ke depan nanti dia punya psikis yang baik, kemudian memiliki energi yang positif untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Begitu. Baik. Oke, mungkin untuk memotivasi ayah agar bisa semakin dekat dengan anak, mungkin ada kisah-kisah atau teladan dari Rasul kita atau dari orang-orang terdahulu kita untuk bisa memotivasi ayah ini, apakah ada, Bu, atau dalam Quran seperti apa? Iya, kita tahu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh ibu beliau dititipkan oleh siapa? Beliau dititipkan oleh kakeknya. Kakek adalah sosok ayah juga, laki-laki juga. Kemudian ketika kakek beliau Abdul Muthalib meninggal, beliau juga dititipkan lagi oleh pamannya. Ini sudah menjadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa sebenarnya ketika seorang ayah ini mendidik anak dengan baik, maka energinya luar biasa. Karena ayah dia memiliki logika yang lebih baik, kemudian ayah itu juga sebagai manusia biasa pasti memiliki sisi emosional yang hampir sama dengan seorang ibu. Dan kelebihan seorang laki-laki itu kan sudah jelas juga di Al-Quran, bahwa perempuan itu kurang agamanya. Kenapa? Karena ada menstruasi. Seorang perempuan juga tidak bisa menjadi nabi, kan seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada sosok ayah yang tidak dibebankan kepada sosok ibu. Dan inilah kelebihan yang luar biasa. Bagaimana ketika panjenengan sebagai seorang ayah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, kemudian ditambah dengan kombinasi ibu yang kemudian mensupport anak-anak, maka yang terjadi adalah anak-anak itu akan tumbuh dengan optimal, menjadi pribadi yang ceria, menjadi pribadi yang cerdas, menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik karena diberikan contoh dari ayah ibunya, pendidikan agama yang baik, dan bisa menjadi pribadi yang bisa mengantisipasi segala hal yang buruk di lingkungannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja ataupun yang saat ini terjadi seperti kasus-kasus mohon maaf seperti LGBT. Itu semua kalau peran ayah dan peran ibu itu lengkap membantu dalam pengasuhan anak, tidak akan terjadi. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, bagaimana ayah ini sangat luar biasa sekali ya manfaatnya. Ini jika ayah dekat dengan anak. Nah,
ini Bu Nisa, bagaimana kalau nih sepertinya dalam keseharian ayah ini saat ini misal kurang dekat dengan anak dan ingin mencoba untuk lebih hadir di keseharian anak. Nah, ini langkah pertama yang bisa dilakukan ayah ini seperti apa? Kadang-kadang kan aku grogi, jadi kata takut ibunya aja deh gitu. Jadi ini bagaimana langkah pertama seorang ayah agar bisa semakin dekat dengan anak? Biasanya niat. Jadi karena biasanya seorang ayah yang tidak diniatkan untuk masuk ke dalam pola pengasuhan, dia akan alah ibu aja. Ibu aja yang di rumah. Karena memang tidak terlalu diniatkan. Tapi ketika diniatkan, maka insya Allah, ayah aku juga kepengen sih anakku deket dengan aku, misalnya seperti itu gitu ya Bu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama niat. Yang kedua adalah mengamati. Jadi ayah bunda semuanya, kalau seorang ayah dengan mungkin karakter yang bekerja di luar, yang mungkin kurang luas dengan anak-anaknya, coba amati. Amati bagaimana ibu mengasuh anak-anaknya. Amati saja dulu. Panjenengan bisa duduk di kursi ketika ibu misalnya menyuapi atau memandikan, panjenengan lihat. Kemudian ketika mengamati ibu dan anak, panjenengan juga bisa mengamati anak-anak dari jauh ketika mereka bermain sendirian. Apa sih reaksinya, apa kata-kata yang terucap. Kemudian panjenengan bisa secara fisik mendekat. Mau main bola sama ayah nggak? Yuk main bola sama ayah. Jadi tahapan-tahapan awal itu tidak perlu hal-hal yang besar. Tetapi keberadaan fisik panjenengan dan kemudian kata-kata panjenengan itu sudah cukup untuk membuat anak-anak itu bisa kemudian akan menggandeng panjenengan seperti apa yang panjenengan harapkan. Anak-anak itu akan senang sekali ketika seorang ayah itu bersama. Nah, kemudian bisa melakukan hal seperti ini misalnya Mbak Latifah. Ketika melihat ibunya menyuapin, ayah bisa karena sudah punya niat tadi untuk membantu mengasuh anak. Bu, coba atau misalnya ibu tolong beliin apa, aku tak nyuapin anak, misalnya seperti itu. Sambil belajar, mencoba untuk menyuapin anaknya, mungkin tumpah, mungkin kaku, dan sebagainya. Namun niat itu adalah awal dari bagaimana seorang ayah itu mau masuk dan mau mendekat untuk terlibat dalam pengasuhan anak, dan itu merupakan suatu bentuk nyata bahwa ayah itu sayang kepada keluarganya, selain mencari nafkah saja. Iya, dan saat-saat itu tentunya seorang ibu juga harus mendukung ayah ya. Ya. Jangan nanti sudah disuapi hasilnya bisa tumpah-tumpah terus ibu marah, jangan sampai gitu ya. Baik, Masya Allah. Nah ibu ini kan di luar sana kan banyak sekali, misal ada peran single mother seperti itu. Nah itu bagaimana seorang ibu itu juga bisa menghadirkan peran ayah dalam kehidupan anak. Kan tidak bisa ya misal harus jadi dua sekaligus, itu bagaimana? Iya. Kalau kita bicara seorang ibu atau wanita, kita tahu bahwa wanita itu adalah tipe pembelajar. Wanita itu akan bisa menjadi apapun sesuai dengan lingkungan, realita kehidupan lingkungannya. Ketika awalnya wanita itu adalah sosok yang lembut, namun ketika dia ditempa dengan masalah yang berat, dia bisa menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Dia bisa menjadi sosok yang hebat, yang kemudian dia bisa beradaptasi dengan itu, dan kemudian kembali lagi dia ingin memiliki anaknya itu karakternya seperti apa. Nah maka kalau hanya single mother, kasusnya sudah berbeda. Kalau sudah single mother, maka kita harus memberikan penjelasan kepada anak kita bahwa tidak ada ayah di sini, ibu harus bekerja, ibu harus begini, tapi kalau ada apa-apa bisa sampaikan kepada ibu. Ini pastinya kasus yang tidak sama apabila kita bandingkan dengan kasus peran ayah yang memang kondisinya di rumah tangga baik-baik saja, tapi dia tidak terlibat dalam pengasuhan atau abai dalam pengasuhan. Jadi hanya secara fisik memberikan nafkah, namun jarang berkomunikasi, kemudian jarang untuk menyapa anak, atau mungkin mudah menyerah, karena kadang ayah itu kan karena sudah lelah, capek ketika anaknya bersama dengan ayah, tiba-tiba anaknya nangis, rewel, sudah kasihkan ibu aja, seperti itu. Itu pun juga akan menjadi sesuatu yang tidak sebanding apabila tadi single mother. Kalau single mother pastinya anak insya Allah dengan pemahaman dan pengertian dari seorang ibu, dia juga bisa menjadi sosok yang lebih baik. Sekali lagi ini kasus yang tidak sama Mbak Latifah, begitu. Ya. Ya, tapi apakah juga bisa
menghadirkan peran ayah itu dari kakek atau pamannya gitu? Bisa, seperti tadi Rasulullah tadi kan. Oh iya. Rasulullah tadi pun bisa. Nah, seorang ibu juga akan memberikan stimulus kepada anak terkait dengan bagaimana ketika anak ini bisa secara kognitif itu bekerja dengan baik, itu bisa melibatkan seperti tadi kakeknya, omnya, atau mungkin adiknya yang laki-laki, ayo ke rumah om kebetulan kan seorang pengusaha, jadi nanti bisa diajari masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dibangun seperti apa, itu untuk mengasah kognitifnya. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ada 3 hal yang dibutuhkan seorang anak dari sosok ayah, yaitu sisi emosional, sisi sosial, dan juga sisi kognitif. Maka anak-anak yang dibersamai oleh ayahnya secara utuh dalam pengasuhan, yang tidak harus hadir secara fisik namun tercukupi sisi emosionalnya, maka anak-anak ini akan tumbuh lebih cerdas. Baik Bu Nisa, mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan kepada ayah bunda di rumah, dan mungkin apakah ada doa khusus yang bisa dipanjatkan untuk pengasuhan anak ini? Silakan. Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang anak, maka kita bicara tentang bagaimana Allah memberikan kepada kita kepercayaan yang luar biasa untuk menjadikan kita seseorang yang sempurna sebagai orang tua. Kehadiran anak adalah anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri. Maka bagaimana cara kita mensyukuri nikmat anak ini? Optimalkan kita dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti apa anak-anak itu nanti akan dibentuk, kitalah yang mengukirnya. Maka sekali lagi pada tema kali ini ketika kami bicara terkait dengan ayah, kami juga ingin melibatkan peran ayah agar anak-anak kita di era yang sungguh sudah semakin tidak karuan ini, seorang ayah perlu sekali mendampingi anak-anak agar anak-anak tumbuh dengan mental yang baik dan terjaga sisi psikisnya. Mungkin seperti itu Mbak Latifah. Baik, terima kasih Bu Anissa atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan untuk kita semua. Semoga Bu Anissa sehat selalu dan bisa menemani ayah bunda dalam mendidik anak. Amin. Terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini tadi sajian Buah Hati mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.